Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Bilveri Hutapea SSMPD, peserta Laksar CPNS gelombang 5 angkatan 13, golongan 3 kelompok 3. Saat ini saya akan membahas core value ASN tentang kolaborasi. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance merupakan proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor governance. Kolaboratif pemerintahan ini merupakan mitra institusi pemerintah dalam pelayanan publik. 6 kriteria penting dalam kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambil keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dan yang terakhir, yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasikan permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Aktivitas kolaborasi antar organisasi. Pertama, bekerja sama informasi. Kedua, perjanjian bantuan bersama. Ketiga, memberikan pelatihan. Keempat, menerima pelatihan. Kelima, perencanaan bersama. Keenam, menyediakan peralatan. Ketujuh, menerima peralatan. Kedelapan, memberikan bantuan teknis. Kesembilan, menerima bantuan teknis. Kesepuluh, memberikan pengelolaan hibah. Dan yang terakhir, menerima pengelolaan hibah. Apa saja proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi? Yang pertama, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kedua, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, pengakuan saling ketergantungan atau sharing ownership dalam proses serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, yang kelima, menetapkan outcome antara. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Pertama, kepercayaan. Kedua, pembagian kekuasaan. Ketiga, gaya kepemimpinan. Keempat, strategi manajemen. Dan yang terakhir, yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antar entitas publik. Dan faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dan yang terakhir, dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Whole of government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa melaksanakan whole of government? Pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Yang kedua, faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Selanjutnya, siloisasi, prinsip single purpose organization
dengan banyak spesialisasi serta peran dan fungsi non-overlapping mendorong fragmentasi kewenangan terpusat di sektor, kurangnya kerjasama dan koordinasi yang menyebabkan efektivitas dan efisien. Selanjutnya, devolusi struktural, desentralisasi, penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah yang berlebihan, dan yang terakhir, persepsi mengenai dunia yang semakin tidak aman dan berbahaya, isu terorisme, radikalisme, dan perubahan iklim. Manfaat dari Wall of Government tersebut adalah efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, biaya atau cost, pemborosan atau wasting, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Keuntungan dalam Wall of Government yang pertama, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh KL sektoral secara masing-masing. Yang kedua, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Yang ketiga, Wall of Government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Wall of Government mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Bentuk Wall of Government adalah proses penyatuan pemberian layanan kepada publik, pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan, kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris, dan konsep-konsep social glue atau perekat budaya organisasi. Praktek Wall of Government tersebut adalah yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, ketiga, membentuk gugus tugas, dan yang keempat, koalisi sosial. Tantangan dalam praktek Wall of Government tersebut adalah yang pertama, kapasitas SDM dan institusi, yang kedua, nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga, kepemimpinan. Apa saja Wall of Government berdasarkan jenis? Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua, pelayanan jasa, yang ketiga, pelayanan barang, dan yang keempat, pelayanan regulatif. Berdasarkan polanya, maka Wall of Government terbagi menjadi yang pertama, pelayanan teknis fungsional, yang kedua, pelayanan satu atap, yang ketiga, pelayanan satu pintu, yang keempat, pelayanan terpusat, dan yang kelima, pelayanan elektronik. Demikian pembahasan tentang core value ASN kolaborasi. Saya ucapkan terima kasih.